Om Swastiastu. Jadi pada hari ini merupakan pertemuan pertama untuk pembelajaran daring mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, jadi untuk anak-anak agar bisa mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Nanti saya di video ini akan menjelaskan materi, kemudian kalian yang ingin bertanya silakan melalui WhatsApp grup. Ya. Oke. Jadi untuk semester ini, semester ganjil, untuk mata pelajaran agama kita akan membahas 3 materi pokok. Yang pertama ada Weda. Ya. Jadi ini sudah biasa materinya. Jadi Weda. Kemudian yang kedua ada Srada. Kemudian yang ketiga ada Karma Pala. Mudah-mudahan bisa dibaca. Ya. Jadi ada Weda, Srada, Karma Pala. Jadi ini ketiga materi ini yang akan kita bahas untuk 1 semester ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dan kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi untuk yang pertama Weda, mungkin kalian sudah tahu apa itu Weda. Ya, Weda kitab suci kita, kitab suci agama Hindu ya Weda. Srada, apa itu Srada? Ketika kalian mendengar Srada, apa yang kalian ketahui atau yang ada terlintas di pikiran kalian? Srada apa? Ya jelas, keyakinan. Nah, Srada itu keyakinan kita, keyakinan terhadap Tuhan, dan masih banyak lagi nanti akan dibahas selanjutnya ya. Kemudian ada Karma Pala. Karma Pala itu ialah karma artinya hasil, pala artinya perbuatan. Ya, karma pala hasil dari perbuatan. Ya, untuk lebih dalamnya kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kita fokus dulu ke materi kita yang pertama. Ya, sedikit saja. Materi kita yang pertama tadi sudah saya katakan, materi kita yang pertama ialah Weda. Nah, materi kita yang pertama ialah Weda. Nah, kita sudah mengetahui bersama bahwa Weda itu merupakan kitab suci dari agama Hindu. Ya, Weda, kitab suci kita. Ya, namun jarang sekali kita mengetahui apa sih itu Weda. Ya, apa sih itu Weda? Jadi Weda sebenarnya ialah berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi Weda berakar kata wid. Ini pengertiannya aja dulu ya. Weda berakar kata wid atau tulisan Sanskertanya itu vid, yang artinya ialah pengetahuan. Pengetahuan. Ya, miring. Saya hapus dulu. Wid yang artinya pengetahuan. Jadi Weda pengetahuan. Ya, sebenarnya Weda itu ialah pengetahuan. Pengetahuan yang apa? Pengetahuan baik itu pengetahuan para widya dan para widya. Nah, jadi pengetahuan para widya dan apara widya, atau disebut juga dengan pengetahuan jasmani maupun pengetahuan rohani kita. Ya, jadi itu. Jadi bukan sembarang ilmu pengetahuan ya. Jadi ilmu pengetahuan suci itu bisa dikatakan Weda. Weda itu sendiri, yaitu ialah berakar kata dari wid. Jadi sebenarnya Weda itu ialah ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan apa? Ilmu pengetahuan para widya dan apara widya. Ilmu pengetahuan jasmani maupun rohani kita, ketuhanan kita. Tuh, ya. Nah,
Terus kenapa? Kalau Weda itu ilmu pengetahuan, terus kenapa Weda dikatakan sebagai kitab suci kita, kitab suci agama Hindu kita? Kenapa? Saya harap kalian di sini sambil mendengarkan video, sambil melihat video, kalian membaca buku juga. Ya, jadi biar kita sama-sama belajar. Ya. Pertanyaannya tadi, kalau Weda pengertiannya ialah ilmu pengetahuan, terus kenapa Weda dikatakan sebagai kitab suci kita, kitab suci Hindu? Ya. Kenapa Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu? Jadi kenapa Weda disebut sebagai kitab suci agama Hindu? Tanda tanya. Ya, kalau pengertiannya tadi Weda itu ialah apa? Weda itu ialah ilmu pengetahuan. Terus kenapa Weda dapat dikatakan sebagai kitab suci? Kan gitu pertanyaannya. Ya, kenapa? Yang pertama, oke, saya harap kalian juga membaca di sana di rumah ya. Yang pertama, Weda disebut sebagai kitab suci yang pertama karena berbentuk buku. Berbentuk buku. Nah, karena berbentuk buku. Kitab itu kan buku. Weda juga bentuknya buku. Dan ada banyak sekali. Ya, saya kasih contoh, ada Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharwa Weda, dan masih banyak lagi Purana-Purana, Bhagavad Gita. Itu juga Weda. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena bentuknya buku, Weda itu dikatakan sebagai kitab suci dari agama Hindu. Jadi bentuknya buku. Nanti saya akan kasih ilustrasi bagaimana sih wujud dari Weda itu, nanti akan saya kasih ilustrasinya ya. Kemudian yang kedua ialah disucikan oleh umat Hindu. Disucikan oleh umat Hindu. Sudah pasti. Ya, sudah pasti kita sebagai agama Hindu pasti menyucikan yang namanya Weda. Apakah kalian berani bermain-main dengan Weda? Misalnya, mohon maaf ini kalian menaruh Weda sembarangan, apakah berani? Ya jelas tidak berani. Kenapa? Ya karena kita menyucikan Weda itu sendiri. Tuh. Ya. Terus yang ketiga, Weda dijadikan sebagai sebagai pedoman hidup. Nah, Weda itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya, apa maksudnya? Jadi apapun yang kita lakukan, kita pasti berpedoman dari yang namanya Weda. Kenapa demikian? Karena Weda memiliki ajaran yang sangat luas. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran yang terkandung di Weda itu sendiri. Ya, jadi Weda itu sangat luas. Ilmu kedokteran ada di Weda, matematika ada di Weda. Apapun itu ada di Weda. Jadi Weda itu sangat lengkap. Makanya dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Tuh ya. Terus yang pertama tadi untuk pengertiannya, Weda dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, Weda juga dapat diartikan sebagai kitab. Karena apa ya? Karena ketiga ini berbentuk buku, disucikan oleh pemeluk agama Hindu, dan Weda dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, yang ketiga, Weda juga dapat disebut sebagai mantra. Nah, jadi Weda dapat juga disebut sebagai mantra. Weda dapat disebut sebagai mantra. Ya, dapat disebut
saat apa Weda dapat disebut sebagai mantram? Atau ketika apa Weda ini dapat dikatakan sebagai mantram? Jadi Weda dikatakan sebagai mantram itu ketika dirafalkan oleh para sulingge. Kalian kan tahu sulingge? Sulingge itu apa? Ya, sulingge suaranya baili, lingge artinya kedudukan. Orang yang memiliki kedudukan baik, contohnya apa? Pemangku dan lain sebagainya, pinanite, pandite itu ya. Jadi ketika ide pandite merafalkan yang namanya mantram-mantram yang terdapat dalam Weda atau disebut juga dengan ngeweda. Jadi ngeweda. Jadi disebut dengan ngeweda. Jadi ketika sulingge itu ngeweda, weda itu dapat disebut sebagai mantram. Paham kan? Nah, gampang ya. Jadi ketika ide pedana merapalkan lantunan-lantunan mantra-mantram yang terdapat dalam Weda, itu Weda disebut sebagai mantram. Ya, paham. Jadi ketika ide sulingge ngeweda disebut sebagai mantram. Nah, jadi dari pengertiannya saja kita sudah punya tiga pengertian dari Weda itu sendiri. Yang pertama, dari asal katanya Weda disebut sebagai ilmu pengetahuan karena asal katanya berasal dari kata wid yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan apa yang dimaksud? Ilmu pengetahuan parawidya dan aparawidya. Kemudian yang kedua, Weda disebut sebagai kitab suci. Alasannya karena apa? Satu, berbentuk buku, disucikan oleh pemeluk agama Hindu dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian yang ketiga, Weda juga dapat dikatakan sebagai mantram. Ketika apa? Ketika ide pedande atau para sulingge merapalkan Weda yang disebut dengan ngeweda. Jadi sampai di sini paham? Paham sampai di sini? Nah, saya rasa kalian sudah paham karena ini gampang. Ini baru pertemuan pertama kita untuk materi Weda ya. Oke, lanjut lagi sedikit. Lanjut lagi sedikit. Nah, itu saja dulu. Dari manakah asalnya Weda? Dari manakah? Maaf. Dari manakah Weda berasal? Nah, ini kita mencoba mempelajari sumber dari Weda itu sendiri ya. Dari mana Weda berasal? Apakah dari internet? Atau dari apa? Nah, jadi Weda sebenarnya itu berasal dari yang namanya Tuhan atau disebut dengan Brahman. Weda disebut atau Weda berasal dari Brahman. Apa itu Brahman? Ya, Tuhan itu sendiri. Jadi Weda ini bukan karangan manusia. Bukan manusia yang mengarang Weda, melainkan Tuhan secara langsung menurunkan ajarannya ke dunia. Menurunkan ajarannya lewat siapa? Ya lewat para maharesi atau disebut dengan Sapta Resi. Sapta Resi. Ya. Jadi dari Brahman, jadi dari Tuhan menurunkan ajarannya langsung atau Weda itu sendiri kepada siapa? Kepada para maharesi atau disebut dengan Sapta Resi. Siapa itu Sapta Resi? 7 resi maharesi penerima wahyu. Jadi 7 resi penerima wahyu disebut dengan Sapta Resi. Siapa saja resi-resi itu nanti kita pelajari ya. Jadi fokusnya di sini dari mana Weda berasal? Ya dari Tuhan, dari Brahman. Jadi ajarannya langsung dari Tuhan diturunkan kepada maharesi dan diwariskan kepada kita. Yang jadi pertanyaan ialah, apakah kita sebagai agama Hindu di rumahnya memiliki kitab suci Weda?
Kan tidak. Ya. Apakah kalian di rumahnya memiliki Weda? Saya tanya dulu. Ya. Apakah memiliki Weda di rumahnya? Saya yakin jarang. Ya. Saya saja tidak mempunyai kitab suci Weda di rumah. Terus bagaimana kita sebagai agama Hindu mempelajari Weda? Bagaimana caranya kita mempelajari Weda? Kalau kitab sucinya saja kita tidak punya. Bahkan saya saja tidak punya kitab suci Weda. Terus bagaimana cara kita mempelajari Weda? Nah, tugas kalian sekarang ialah, tolong catat. Ya, tugasnya kenapa umat Hindu dicatat? Ya, kenapa umat Hindu itu jarang yang memiliki Weda di rumahnya, sedangkan umat lain, contohnya saja ya umat lain lah, katakan pasti memiliki kitab suci di rumahnya, sedangkan kita Hindu kok jarang sekali ada umat Hindu yang memiliki Weda di rumahnya. Kenapa? Nah, ini tugas kalian untuk latihan saja ya, untuk kita sama-sama membuka pikiran kita. Ya, terus yang kedua, kalau kita tidak memiliki kitab suci Weda, bagaimana cara kita mempelajari Weda? Nah, itu tugasnya. Jadi untuk latihan saja, bukan tugas ya, untuk latihan saja. Saya belum mengasih tugas. Jadi silakan cari kedua itu. Jadi ya tugasnya yang tadi itu dicari. Ya, yang pertama, kenapa kita sebagai agama Hindu jarang yang memiliki Weda di rumahnya? Terus yang kedua, kalau kita tidak memiliki Weda atau kitab suci Weda, bagaimana cara kita belajar Weda? Nah, tugasnya cuma dua. Ya, boleh kalian tulis di buku catatan kalian, boleh di buku tugas juga boleh. Ya, nanti di foto saja, bisa di share di grup, biar kita belajar bersama-sama. Ingat, ini bukan tugas tapi sekedar latihan saja. Ya, jadi seperti itu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, cukup. Jadi untuk pertemuan pertama kita hanya fokus dulu kepada pengertian Weda. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa dibaca di buku apa saja, mohon maaf dulu, pokok-pokok ajaran Weda dan nilai-nilai yang terkandung dalam Weda. Ya, jadi minggu depan kita akan mempelajari itu. Jadi kalian bisa di rumahnya langsung baca-baca saja bisa. Ya, gitu. Jadi untuk sekarang, pertemuan sekarang saya cukupkan. Jadi untuk latihannya silakan dibuat, nanti di-share ya. Saya tunggu sampai waktu pembelajaran habis. Langsung difoto, di-share di grup. Tugasnya jangan sampai hilang, nanti akan dikumpul. Ya, apapun saya tugas latihan itu jangan dihilang, nanti akan dikumpul ya. Jadi itu. Jadi untuk hari ini bisa saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.